lembaga di negara kita yang mengatur di sektor jasa keuangan ya, itu OJK. Nah, itu kita lihat di sini nih. Jadi pengelompokan lembaga keuangan itu ada beberapa kategori. Ada perbankan ya. Ini kalau kita lihat di sini ya, di berandanya itu pertama perbankan. Nah, terkait dengan perbankan kalian sudah pelajari, yaitu ada mata kuliah perbankan syariah, ada mata kuliah hukum perbankan syariah, kemudian juga terkait dengan fatwa-fatwanya, produk-produknya, itu semua pastinya sudah dipelajari ya pada semester-semester yang lalu. Ini perbankan. Ini kalau kita melihat di sini, ini semua kebijakan-kebijakan, informasi-informasi yang disampaikan ya di website Otoritas Jasa Keuangan itu telah ada semua terkait dengan perbankan. Nanti lebih spesifiknya itu ada perbankan syariah ya. Nah, di sini misalnya. Di sini perbankan syariah ini. Ini bisa dilihat kan yang saya tampilkan? Bisa, Pak. Nah, ini secara umum semua, konvensional. Bisa, Pak. Ini untuk secara umum konvensional dan syariah. Kalau kita melihat spesifik yang syariah di sini ya. Tentang perbankan. Nah, kemudian ada pengelompokan pasar modal ya. Jadi kalau pasar modal ini berbicara tentang dunia investasi. Pasar modal syariah. Ini yang syariah. Kalau yang umum juga di sini ya, dia tersendiri, perbankan, pasar modal. Nah, kemudian baru IKNB. IKNB ini apa? Ada yang tahu IKNB ini apa? Keuangan non-bank. Industri keuangan non-bank. Keuangan non-bank. Nah, kalau jadi ini prinsip intinya kalau kita melihat pengelompokan yang ada sekarang yang dikategorikan oleh Otoritas Jasa Keuangan di sektor keuangan ya, jasa keuangan yang ada di negara kita itu ada perbankan, ada pasar modal, ada IKNB. IKNB ini banyak macam, ini digeneralkan di sini semua. Industri keuangan non bank. Jadi selain perbankan, selain pasar modal, ini dikelompokkan di sini. Apa saja? Ada asuransi, kemudian ada lembaga pembiayaan, ada lembaga dana pensiun, lembaga keuangan mikro, jasa penunjang IKNB, fintech juga masuk ke IKNB ya. Paham ya? Pemetaan seperti apa? Oke, kalau sudah difahami, oke. Jadi kalian sudah mempelajari tentang asuransi ya. Jadi sudah ada mata kuliah juga sebelumnya tentang asuransi syariah, hukum asuransi, produk-produknya, lembaga-lembaga ini saya nggak tahu ya udah dapat atau belum. Walaupun mungkin belum dalam bentuk mata kuliah khusus, pastinya materi-materi membahas tentang ini sudah disinggung. Karena kalau masing-masing ini menjadi mata kuliah terlalu sedikit bahasannya. Nah, kemudian pasar modal. Ya. Nah, pada kesempatan ini kita mempelajari tentang pasar modal. Jadi pasar modal ini berbicara investasi, maka nama mata kuliah juga disesuaikan ya. Karena kalian itu mahasiswa yang mempelajari tentang hukum, jadi hukum investasi dan pasar modal syariah. Jadi insya Allah pada mata kuliah ini kita akan mempelajari aspek hukum ya di bidang pasar modal. Nah, kemudian juga karena di sini kita mempelajari tentang pasar modal syariah, juga kita mempelajari aspek kesyariahan yang terdapat di dalam pasar modal, baik dari segi regulasi yang ada, kemudian dari studi fatwanya, kita mengenali produk-produknya, dan lain sebagainya. Nah, ini ya, ini pasar modal. Kita lihat di sini lebih spesifik terkait dengan syariah pasar modal misalnya. Pasar modal. Di sini sudah ada ya, undang-undangnya apa, peraturan tentang pasar modal syariah. Nah, kemudian ini terkait dengan daftar efek syariah.
Oke, bisa difahami ya gambaran seperti apa ya secara umum kita melihat apa yang kita pelajari sekarang, yaitu hukum investasi dan pasar modal. Kemudian ini penting untuk kita ketahui. Pertama, ini adalah ilmu bidang prodi ya. Hukum kalian kan insya Allah sebentar lagi akan lulus menjadi sarjana hukum dalam bidang hukum ekonomi syariah. Nah, sekarang berbicara hukum ekonomi syariah itu sangat luas. Jadi bahkan dalam materi ataupun pembahasan tentang pasar modal pun itu perlu untuk diketahui. Jadi insya Allah nanti akan mempelajari terkait dengan regulasi-regulasi yang ada dalam pasar modal. Kemudian juga kita akan mengenali pasar modal syariahnya seperti apa. Nah, dalam hal ini penting untuk kita ketahui, ini pada prinsipnya seperti yang telah kita ketahui dan terus-menerus kita mengulanginya, kita menyikapi produk-produk yang ada dalam pasar modal ataupun dalam ekonomi syariah itu adalah kembali kepada kaidah asal. Al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ayyadul dalil ala tahrimiha. Jadi apapun yang ada dalam muamalah itu, urusan muamalah, pada prinsipnya itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Ya, sesuatu yang halal, sesuatu yang diperbolehkan, sesuatu yang tidak dilarang. Kemudian ada pengecualiannya, illa ayyadul dalil ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang melarangnya. Kemudian kita mempelajari turunan dari itu di dalam fikih muamalah, kita mempelajari tentang bentuk-bentuk transaksi yang dilarang secara prinsip syariah. Itu kan banyak macam, ada gharar, maisir, zalem, dan lain berbagai macam. Nah, kita yang penting nanti mengidentifikasi ada nggak hal-hal yang dilarang secara prinsip syariah tersebut itu dipraktekkan dalam sebuah kegiatan transaksi. Dalam hal ini kita membahas tentang pasar modal syariah. Maka kita nanti menganalisis, melihat apakah dalam kegiatan pasar modal itu ada nggak indikasi yang mengarah ataupun indikasi bahwa transaksi tersebut itu mengandung unsur-unsur yang dilarang secara prinsip syariah. Selama itu tidak ada, maka transaksi tersebut kembali kepada kaidah dasar. Ibahah, boleh. Kalau ada terkandung hal-hal yang dilarang, maka jatuhnya itu adalah haram ya, tidak diperbolehkan. Maka nanti juga di situ kita akan melihat analisis dalam kegiatan pasar modal sehingga kita mengetahui ya nanti pasar modal syariah seperti apa, pasar modal konvensional seperti apa. Yang pasti secara keseluruhan itu mirip ya. Artinya apa yang dipraktekkan oleh pasar modal syariah itu sama dengan pasar modal konvensional, tetapi ada hal-hal, ada kegiatan-kegiatan ataupun ada praktik-praktik itu melanggar syariah. Nah, hal tersebut tidak diperbolehkan dilakukan dalam kegiatan pasar modal syariah. Jadi kita perlu mengetahui aspek hukum positifnya, kemudian penerapan kaidah fikih seperti apa, penerapan fatwa seperti apa dalam tindakan ataupun kegiatan pasar modal tersebut. Jadi ini menarik, pastinya kalian mempelajari ini untuk mengupas itu semua tidak cukup ya dengan SKS 2 SKS yang ada sekarang agar dapat mengetahui semua. Nah, jadi saya mengarahkan kita nanti lebih banyak diskusi, apalagi sekarang itu informasi semakin terbuka. Silakan kalian bisa menggali informasi ataupun mendapatkan informasi, itu banyak ya. Itu silakan nanti bisa dicarikan melalui YouTube ataupun ada beberapa informasi yang bisa kalian ikuti ya. Itu informasi tentang pasar modal
Ini kalian anak ini ya, anak Instagram sekarang ya. Jadi akun-akun tentang materi yang itu berkaitan dengan perkuliahan, terutama dalam hal ini saya wajibkan ya, follow beberapa akun. Jadi ada akun OJK harus di follow. Kemudian nanti di searching aja ya, akun tentang pasar modal syariah. Silakan di follow. Itu ada beberapa. Ini coba saya cek di IG saya nih. Jadi di situ memudahkan kalian untuk mendapatkan update informasi. Nah, silakan di follow ya, itu update juga itu, update terkait dengan informasi-informasi. Nah kemudian nanti bisa saya share, itu yang paling yang berkaitan langsung dengan pasar modal itu. Jadi hal-hal seperti itu, kemudian juga penjelasan banyak ya. Jadi kalian juga bisa mendengarkan langsung dari YouTube. Indonesia, nah agar paham bagaimana yang pasti kita di sini background kita syariah, paham ya, bisa menganalisis aspek syariah dalam kegiatan tersebut. Jadi itu ya gambaran tentang mata kuliah ini. Nanti RPS-nya setelah saya update sedikit lagi dari modul yang ada, saya share seperti biasa ya. Ini kita pembagiannya gimana? Ada 2 kelas, setiap kelas 1 kelompok. Seperti apa efektifnya? Masing-masing ya? Iya, Pak. Oke, masing-masing kelas Kayak yang waktu kemarin aja yang 14. Masing-masing kelas mempersiapkan makalah dan kemudian kita presentasikan dan kita diskusikan nanti ketika pertemuan perkuliahan. Nah, selanjutnya juga hal yang perlu saya informasikan terkait dengan perkuliahan. Di sini kosmanya berarti siapa? Kelas B Rizda, Pak. Rizda sama? Kelas A-nya Mar'a ya, Mar'a? Iya, Mar'ah. Mana Mar'ah? Coba cam-nya dibuka dulu semua. Saya biar sudah Dulu, lupa. Pak, dulu. Saya udah lupa nih orang-orangnya. Dibuka dulu nih cam. Ini posisi yang ada di Ciputat berapa orang? Saya, Pak, di Ciputat. Dira, Pak. Saya, Pak. Itu kenapa berdua? Ya, dari sekitaran sini hati-hati ya. Tetap jaga-jaga diri yang baik. Oke. Kemudian tolong ini ya, tolong nanti di backup juga Kosma ataupun siapa yang ditugasi oleh Kosma untuk Ya, Pak. ini kehadiran pertemuan perkuliahan kita. Saya absen dan juga kemudian bisa jadi kadang lupa atau apa itu buru-buru terlewatkan. Jadi bisa saling membackup ya. Kemudian nanti insya Allah modul ada, tetapi itu tidak bisa dijadikan rujukan satu-satunya ya untuk kita pembahasan mata kuliah ini. Ada modul yang dikeluarkan oleh IDF apa OJK. Nanti saya cek lagi. Bisa artinya untuk menjadi bahan bacaan, memudahkan pemahaman. Selebihnya tetap harus mencari referensi-referensi
yang lain juga. Nah, kemudian terkait dengan referensi, apa yang kita bahas sekarang itu sebenarnya lebih up to date-nya itu bisa langsung diakses ya di website lembaga yang berkaitan langsung dengan kegiatan pasar modal. Jadi pasar modal ini sekarang ini semua industri jasa keuangan yang ada di Indonesia itu yang mengaturnya itu OJK. Nah, OJK ini semua sudah tahu ya, kita sebelumnya sudah mempelajari undang-undang tentang perbankan ya. Bahwasanya kalau dulu itu fungsi BI itu selain dari mengatur ekonomi secara makro, kemudian juga mereka sebagai pihak yang membuat pengaturan terhadap perbankan yang ada di Indonesia. Kemudian ada undang-undang yang mengamanatkan bahwasanya di Indonesia perlu ada lembaga tersendiri khusus untuk mengurusi tentang jasa atau sektor keuangan. Lahirlah OJK. Jadi OJK itu mengambil peran mengatur, membuat kebijakan terkait jasa keuangan yang ada di perbankan. Kemudian ada hal yang lain juga. Tadinya ada Bapepam LK, Badan Pengelola Badan Pengelola Pasar Modal. Badan Pengelola Pasar Modal Bapepam LK. LK itu lembaga keuangan dan lembaga keuangan. Bapepam LK ini tadinya lembaga yang ada di Kementerian Keuangan. Kemudian setelah ada undang-undang OJK, terbentuk OJK, jadi Bapepam LK ini yang tadinya ada di Kementerian Keuangan itu menjadi bagian dari Otoritas Jasa Keuangan. Jadi di OJK yang ada sekarang ini ada sebagian fungsi dari Bank Indonesia itu dikurangin, kemudian beralih ya ke OJK. Ada juga bagian fungsi yang tadinya itu adanya di Kementerian Keuangan yaitu Bapepam LK itu beralih ke OJK. Nah, sebelum ada OJK yang mengatur kebijakan, aturan-aturan dan lain sebagainya tentang pasar modal itu adanya di Bapepam LK tersebut. Jadi di bawah urusan Kementerian Keuangan. Kalau perbankan di bawah urusan Bank Indonesia. Nah, kalau sekarang disentralkan di satu lembaga itu di Otoritas Jasa Keuangan. Oke, bisa difahami ya? Oke, sebelum saya melanjutkan, ada yang ingin bertanya, silakan. Bapak untuk presentasinya dimulai minggu depan atau minggu depannya lagi, Pak? Insya Allah minggu depan ya. Berarti dibikin kelompok dari sekarang ya, Pak? Ya, kelompok dibuat terus, nanti saya share itunya. Materi yang perlu untuk dibahas ya. Yang perlu saya pesankan juga, dari semua kondisi itu pasti ada plus minusnya. Kita sekarang pandemi semua serba online. Di antara positifnya itu kemudahan kita menggali informasi sekarang lebih mudah. Nah, jadi kemudahan ini silakan dipergunakan sebaik mungkin. Terutama kalian sebagai mahasiswa, kemudahan untuk bisa mengakses informasi terkait dengan bidang keilmuan yang sedang dipelajari sekarang itu dimaksimalkan. Ya, jadi sekarang kita begitu mudah mendapatkan informasi. Misal sekarang kita misalnya membahas tentang perbankan pasar modal syariah. Itu banyak ya orang-orang yang sharing baik dari lembaga resmi ataupun
ada orang-orang ahli dan lain sebagainya yang sharing tentang informasi ini. Jadi silakan, artinya itu informasi-informasi itu di ini ya, digali. Nah, kemudian juga webinar-webinar, kegiatan-kegiatan kalau seandainya di luar kota, tetapi sekarang bisa kita seperti ini bagian dari hikmah pandemi yang bisa kita petik kita dari segi para penuntut ilmu, ya. Jadi jangan sampai pandemi selesai masih oleh tidak dapat tegal. Udah lihat KKL-nya? Udah, Pak. Dapat nilai bagus nggak? Nggak tahu, Pak. Belum. Emang di mana, Pak? Lihatnya, Pak? Saya nggak tahu. Yang jelas saya sudah saya setorkan ke panitia. Oke, Anissa Nadia Suari. Hadir, Pak. Mana posisinya? Hadir, Pak. Ya, saya dengar. Ya, Gimana kabar dan alhamdulillah baik. mana ya? Ini kamu di mana? Lagi jalan-jalan Nadia? Di Pasuruan, Pak. Nah, itu tempat apa wisata? Tempat penginapan. Lagi pandemi di sana aman-aman aja berarti. Aman, Pak. Oke, mana Afilia Ayu? Kristi? Apa kabar Kristi? Alhamdulillah baik, Pak. Di mana ini? Di kosan, Pak. Ya, Ciputat. Oke, Divla Hadirah, Pak. mana? Apa, Pak? Oke. Ciputat kamu? Iya, Pak. Ciputat. Kita, Hadir, Pak. apa kabar Rita? Alhamdulillah, Pak, sehat. Kita nih videonya Dita nih viral waktu meninggal almarhumah direktor. Iya, Pak. Evisa, Hadir, Pak. Evisa di mana nih posisinya? Ini habis selesai vaksin, Pak. Di luar. Saya vaksin kedua. Iya. Pertama, Pak. Oke, mudah-mudahan sehat ya. Isma, Iya, Pak. Hadirah, Bapak. Isma di mana? Di rumah di Depok. Depok. Laili, ada. Lulu, Ada, Pak, izin kamar mandi. Lulu ada ya. Belum ada. Maratus Soleha, Ada, Pak. Maitama, Izin, Bapak. Izin. Nabila, Hadir, Pak. Nada,
Hadir, Pak. Oke, kemudian Nasyatur Pak. Rahmah. Ada? Aiza? Ada? Ada Pak. Noviani? Hadiroh Bapak. Kemudian Nurul Aini? Hadir Pak. Nabila? Ada? Nabila Karisya? Oke, ini kelas A ya. Untuk kelas B, saya minta tolong ya diabsenin ya, diabsenin sebentar, diinformasikan ke saya siapa yang nggak hadir, nggak masuk. Ini sambil saya mengatur, saya hari ini ada beberapa kelas yang bentrok. Jadi jam 10.20 ini ada kelas di Fakultas Usuluddin ya. Kelas yang Usuluddin ini insya Allah nanti akan saya minta untuk dipindahkan ke waktu yang lain. Jadi untuk mata kuliah kita tetap di waktu yang ini. Oke, kita cukupkan. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan disampaikan ya. Sampaikan, bisa di Japri saya ataupun di grup ya. Mudah-mudahan kegiatan perkuliahan kita untuk mata kuliah ini Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan kita diberi kesehatan semua, selamat dari wabah COVID-19 yang sedang melanda negeri kita dan bahkan seluruh dunia. Mudah-mudahan juga ya perjalanan perkuliahan kita terus Allah berkahi dan Allah ridai. Oke, baik, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini kita cukupkan. Silakan dibagikan kelompok ya pertemuan. Jadi mulai dari satu semester itu 16 kali pertemuan. Kita belajar 16 kali pertemuan ya. Jadi pertemuan ke-16 itu UAS, pertemuan pertengahan itu UTS, awal perkuliahan ini sebagai kontrak perkuliahan ya. Nah, nanti berarti ada 13 kali lagi pertemuan. Nah, di situ didistribusikan pembahasan yang akan kita pelajari pada semester ini. Baik, saya akhirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak.